Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA 1 sampai MIPA 8. Ibu harap kalian dalam keadaan baik sehingga dapat mengikuti pembelajaran matematika peminatan hari ini dengan baik. Nah, 2 minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang persamaan trigonometri dan cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri. Hari ini kita akan membahas tugas-tugas yang sudah kami berikan, baik itu tugas pertama maupun tugas kedua. Sebenarnya jumlah soalnya ada 10 nomor, namun kali ini Ibu akan membahas 6 soal saja. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari dua sin X sama dengan 1 untuk X-nya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, anak-anak, di sini 2 sin X sama dengan 1, kita bisa buat 2 sin X sama dengan 1. Kedua ruas kita bagi dengan 2, maka sin X itu sama dengan 1/2. Oke, sin X sama dengan 1/2. Nah, ingat-ingat kembali, kira-kira nilai dari sin berapa yang hasilnya 1/2? Oke, ingat kembali, sin yang menghasilkan 1/2 yaitu sin 30. Sin 30 derajat. Oke, di sini kita sudah menemukan bentuk persamaan trigonometri Fx sama dengan Fp. Di materi minggu lalu, ketika kita menemukan bentuk persamaan trigonometri sin X sama dengan sin P, maka penyelesaiannya yang pertama, X itu sama dengan P tambah dengan K kali 360 derajat. Yang kedua, itu X sama dengan 180 derajat dikurang dengan P tambah dengan K kali 360 derajat. Oke, kita mulai kerja yang pertama. Untuk X sama dengan P tambah K kali 360 derajat. Oke, kita mempunyai persamaan trigonometri yaitu sin X sama dengan sin 30 derajat. Maka di sini X-nya akan sama dengan P-nya adalah 30 derajat ya. Jadi 30 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Maka kita sudah memperoleh X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Sekarang kita menggunakan nilai K, misalnya K-nya itu sama dengan 0. K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Karena K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka X itu sama dengan 30 derajat ditambah dengan 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat itu 0. Maka 30 derajat ditambah dengan 0 sama dengan 30 derajat. Oke, X sama dengan 30 derajat. Kita lihat apakah 30 derajat ini masuk pada interval 0 sampai dengan 360 derajat atau tidak. Jawabannya iya ya. Jadi X sama dengan 30 derajat masuk dalam interval 0 sampai dengan 360 derajat. Dengan demikian, ketika X sama dengan 30 derajat, akan memenuhi persamaan trigonometri 2 sin X sama dengan 1 untuk 0, untuk X-nya sama dengan, untuk X dari 0 sampai dengan 360 derajat. Yang berikut kita ambil untuk K-nya sama dengan 1. Maka X itu sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, maka X sama dengan 30 derajat ditambah, karena K-nya 1, kita ganti K1. 1 kali 360
derajat. Maka X itu sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat itu 360 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat tambah 360 derajat berarti 390 derajat. X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 390 derajat. Kita lihat apakah masuk pada interval atau tidak. Nah, 390 derajat ini sudah lebih besar dari 360 derajat. Dengan demikian, X sama dengan 390 derajat tidak memenuhi persamaan trigonometri tersebut. Yang berikut, penyelesaian yang kedua, itu X sama dengan 180 derajat dikurang P tambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurang P-nya adalah 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Maka X itu sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita ambil untuk K-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 150 derajat ditambah K-nya 0, berarti 0 dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 150 derajat ditambah dengan 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat itu 0. Maka 150 derajat ditambah dengan 0 berarti 150 derajat. Oke. Kita lihat 150 derajat ini juga masuk dalam interval 0 sampai 360. Dengan demikian X sama dengan 150 derajat memenuhi persamaan trigonometri 2 sin X sama dengan 1 untuk 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Yang berikut kita ambil K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1, maka X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat, maka X itu sama dengan 150 derajat ditambah 1 kali 300 ditambah 1 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 150 derajat tambah 1 kali 360 derajat berarti 510 derajat. X sama dengan 510 derajat. Ini sudah melebihi 360 derajat. Dengan demikian 510 derajat bukan merupakan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 sin X sama dengan 1 untuk X-nya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Sekarang kita lihat himpunan penyelesaiannya. Berarti HP sama dengan, kita lihat yang Ibu sudah centang, yaitu X sama dengan 30 derajat. Kemudian ada X sama dengan 150 derajat. Oke. Dari sini, maka himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut adalah 30 derajat dan 150 derajat. Sekarang kita lanjutkan untuk nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari kosinus 2x sama dengan kosinus 180 derajat untuk X-nya dari 120 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Di sini ingat kembali penyelesaian untuk persamaan bentuk bentuk kosinus, yaitu cos X itu sama dengan cos P. Maka penyelesaiannya ada dua. Yang pertama,
X itu sama dengan P ditambah dengan K kali 360 derajat. Yang kedua, itu X sama dengan negatif P tambah K kali 360 derajat. Nah, kita mempunyai persamaan yaitu cos 2X sama dengan cos 180 derajat. Maka penyelesaiannya akan menjadi yang pertama untuk X sama dengan P tambah K kali 360 derajat. Maka karena kita persamaannya adalah cos 2X sama dengan cos 180 derajat, maka X-nya akan menjadi 2X sama dengan P-nya adalah 180 derajat, kita ganti P 180 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga 2X per 2, jadinya X sama dengan 180 derajat tambah K kali 360 derajat per dengan 2. Maka X-nya itu sama dengan 180 derajat per 2, berarti 90 derajat, ditambah dengan K kali 360 derajat per 2, itu berarti K kali 180 derajat. Nah, kita sudah memperoleh penyelesaian yang pertama, yaitu X sama dengan 90 derajat tambah dengan K kali 180 derajat. Kita ambil untuk K-nya sama dengan 0. Maka X itu sama dengan 90 derajat tambah K kali 180 derajat, maka X sama dengan 90 derajat ditambah K-nya 0, berarti 0 kali 180 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat tambah 0 kali 180 derajat, 0 kali 180 derajat itu 0, maka 90 derajat tambah 0, dapatnya 90 derajat. Nah, kita lihat 90 derajat apakah masuk dalam interval atau tidak. 90 derajat sudah lebih kecil dari 120 derajat, maka dia tidak masuk dalam interval. Dengan demikian, X sama dengan 90 derajat tidak memenuhi persamaan trigonometri tersebut. Yang berikut, kita ambil K-nya sama dengan 1, maka X itu sama dengan 90 derajat tambah K kali 180 derajat, X sama dengan 90 derajat tambah K-nya itu 1 kali 180 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat ditambah dengan 1 kali 180 derajat itu 180 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat tambah 180 derajat itu 270 derajat. Oke. 270 derajat kita lihat apakah masuk dalam interval ini atau tidak. 270 derajat berada di antara 120 derajat dan 360 derajat. Dengan demikian, X sama dengan 270 derajat masuk dalam interval dan memenuhi persamaan trigonometri tersebut. Oke, yang berikut kita penyelesaian yang kedua, itu X sama dengan negatif P tambah K kali 360 derajat. Maka, karena persamaan trigonometrinya itu cos 2X sama dengan cos 180 derajat, maka penyelesaian ini akan menjadi 2X itu sama dengan P-nya adalah 180 derajat, berarti negatif 180 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi 2, sehingga 2X per 2 jadinya X. Kemudian yang kanan juga kita bagi dengan 2, negatif 180 derajat tambah K kali 360 derajat per dengan 2, maka X itu sama dengan negatif 180 derajat per 2 itu negatif 90 derajat tambah dengan
K kali 360 derajat per 2 berarti K kali 180 derajat. Oke. Sekarang kita ambil untuk K-nya sama dengan 0. Ketika K-nya sama dengan 0, maka X itu sama dengan negatif 90 derajat tambah K kali 180 derajat, maka X sama dengan negatif 90 derajat tambah 0 kali 180 derajat. Maka X sama dengan negatif 90 derajat tambah 0 kali 180 derajat, 0 kali 180 derajat 0, sehingga negatif 90 derajat tambah 0 itu negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat tidak masuk dalam interval ini, sehingga X sama dengan negatif 90 derajat tidak masuk dalam himpunan penyelesaian persamaan trigonometri tersebut. Sekarang kita ambil K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1, maka X-nya itu sama dengan negatif 90 derajat tambah K kali 180 derajat. Maka X itu sama dengan negatif 90 derajat tambah K kali 180 derajat. K-nya 1, berarti 1 kali 180 derajat. Maka X sama dengan negatif 90 derajat ditambah, ini 1 kali 180 ya. Jadi 1 kali 180 derajat berarti 180 derajat. Maka X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 180 derajat, jawabannya 90 derajat. 90 derajat ini masuk pada interval ini. 90 derajat tidak masuk dalam interval 120 derajat sampai dengan 360 derajat. Dengan demikian dia tidak memenuhi persamaan trigonometri tersebut. Oke, yang berikut kita ambil K-nya sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, maka X itu sama dengan negatif 90 derajat tambah K kali 180 derajat, maka X sama dengan negatif 90 derajat tambah 2 kali 180 derajat. Maka X itu sama dengan negatif 90 derajat tambah 2 kali 180 derajat, 360 derajat. Maka X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 360 derajat, hasilnya berapa? Negatif 90 derajat ditambah 2 kali 180 derajat atau 360 derajat berarti 270 derajat. Nah, 270 derajat ini masuk dalam interval 120 derajat sampai 360 derajat. Dengan demikian dia memenuhi persamaan trigonometri tersebut. Dari sini sekarang kita himpun untuk semua himpunan penyelesaiannya. Jadi HP itu sama dengan, kita lihat yang sudah Ibu centang, yaitu pertama X sama dengan 270 derajat. Oh iya, berarti yang himpunan penyelesaiannya hanya 270 derajat. Oke. Oke, baik anak-anak. Kita lanjut untuk nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari bersabar sebentar. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan, tangen dari X tambah 2pi per 3 sama dengan tan pi per 6 untuk X-nya dari 0 sampai dengan 2pi. Oke.
Ingat kembali rumus untuk penyelesaian persamaan trigonometri untuk tangen, itu bentuk tangen X itu sama dengan tangen P, maka yang pertama, penyelesaiannya itu akan menjadi X itu sama dengan P ditambah dengan K kali Pi. Ya, ingat kembali rumus ini yang sudah kalian peroleh 2 minggu lalu. Jadi ketika menemukan persamaan tan X sama dengan tan P, maka X-nya itu sama dengan P tambah K kali Pi. Oke. Di sini kita mempunyai persamaan trigonometri yaitu tan dari X tambah 2Pi per 3 itu sama dengan tan Pi per 6. Maka penyelesaiannya akan menjadi X tambah 2Pi per 3 itu sama dengan, di sini P ya, jadi P-nya adalah Pi per 6. Jadi Pi per 6 tambah K dikali dengan Pi. Oke. Di sini ruas kirinya X tambah 2Pi per 3. Agar ruas kiri itu hanya X saja, maka ruas kiri kita kurang dengan 2Pi per 3. Sehingga X sama dengan, X tambah 2Pi per 3 kurang 2Pi per 3 itu sama dengan, karena ruas kiri kita kurang dengan 2Pi per 3, berarti ruas kanan juga kita kurang dengan 2Pi per 3. Jadi Pi per 6 tambah K dikali Pi kurang dengan 2Pi per 3. Maka X tambah 2Pi per 3 kurang 2Pi per 3 itu jadinya X sama dengan Pi per 6 tambah K kali Pi kurang 2Pi per 3. Oke, berarti X sama dengan Pi per 6 kurang 2Pi per 3 tambah K kali dengan Pi. Oke. Kemudian X itu sama dengan Pi per 6 kurang 2Pi per 3 bisa kita kurang dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu samakan penyebut dengan 6 ya. Berarti 6 jadinya di sini 6Pi per 6 kurang dengan 2Pi Oke, maaf ada kesalahan sedikit. Kita samakan penyebut dengan 6, maka X itu akan sama dengan Pi kurang 4Pi per dengan 6 tambah dengan K kali Pi. Maka X itu sama dengan Pi kurang 4Pi per 6, berarti negatif 3Pi per 6 tambah dengan K dikali dengan Pi. Maka X akan sama dengan negatif 3Pi per 6, bisa kita sederhanakan jadinya negatif 1/2 Pi tambah K kali Pi. Oke, kita sudah dapat penyelesaiannya, yaitu X itu sama dengan negatif 1/2 Pi tambah K kali Pi. Selanjutnya kita ambil K-nya,
bilangan bulat, misalnya K-nya sama dengan 0, untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan negatif 1/2 pi tambah K kali pi, maka X itu sama dengan negatif 1/2 pi tambah K-nya itu 0, maka 0 dikali pi, hingga X sama dengan negatif 1/2 pi. Oke, negatif 1/2 pi kita lihat apakah masuk dalam interval atau tidak. Negatif 1/2 pi ini sudah lebih kecil dari 0 ya, jadi dia tidak memenuhi. Yang berikut kita ambil untuk K-nya sama dengan 1. K-nya sama dengan 1, maka X itu sama dengan negatif 1/2 pi tambah dengan K kali pi, maka X itu sama dengan negatif 1/2 pi tambah K-nya adalah 1, berarti 1 kali dengan pi. Maka X sama dengan negatif 1/2 pi tambah dengan 1 kali pi, berarti jawabannya 1/2 pi. X sama dengan 1/2 pi. Kita lihat apakah masuk dalam interval atau tidak. X sama dengan 1/2 pi berada di antara 0 sampai dengan 2 pi, sehingga dia masuk atau memenuhi persamaan trigonometri tersebut. Yang berikut, kita ambil untuk K-nya sama dengan 2. Untuk K-nya sama dengan 2, maka X itu sama dengan negatif 1/2 pi tambah K kali pi, hingga X itu sama dengan negatif 1/2 pi tambah 2 kali pi. Jadi X sama dengan negatif 1/2 pi tambah dengan 2 pi. Kita samakan penyebut dengan 2, maka di sini jadinya negatif pi tambah dengan 4 pi. Maka X itu sama dengan negatif pi tambah 4 pi itu 3 pi. 3 pi ya, berarti 3 pi per 2. Nah, kira-kira 3 pi per 2 masuk dalam intervalnya atau tidak? 3 pi per 2 itu sama saja dengan 1,5 pi. Oke, berarti dia masuk dalam interval, atau dengan sendirinya X sama dengan 3 pi per 2 memenuhi persamaan trigonometri. Oke, dari sini kita coba ambil lagi untuk K-nya sama dengan 3. K sama dengan 3, maka X-nya akan sama dengan negatif 1/2 pi tambah K kali dengan pi. Maka X sama dengan negatif 1/2 pi tambah K kali pi, berarti 3 dikali pi. Maka X sama dengan negatif 1/2 pi tambah 3 pi. Kita samakan penyebut dengan 2. Di sini negatif pi. Di sini dengan 6 pi ya. Maka X sama dengan negatif pi tambah 6 pi, berarti negatif 5 pi, negatif pi tambah dengan 6 pi, berarti 5 pi ya. 5 pi per dengan 2. Oke, 5 pi per 2 itu sama saja dengan 2,5 pi. Artinya sudah melebihi 2 pi. Sehingga X sama dengan 5 pi per 2 tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Dari sini kita himpun semua
penyelesaian yang memenuhi, yaitu yang sudah Ibu centang. Yang pertama ada 1/2pi, kemudian ada 3/2pi atau 3pi/2. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2pi dan 3/2pi.